Pemerintah tampak serius melakukan tahapan perencanaan pembangunan ibu kota baru. Beberapa waktu lalu, Presiden bersama Kabinet melakukan peninjauan lokasi, sekaligus berkemah di area titik nol lokasi pembangunan ibu kota. Tak hanya berkemah, Presiden juga melakukan prosesi ritual penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia ke dalam satu kendi. Presiden menyebut prosesi tersebut sebagai sebuah tanda dimulainya pembangunan IKN Nusantara dan apa yang dicita-citakan bisa terwujud, serta sebagai penyatuan serta simbol kebinekaan. Usai Presiden melakukan prosesi penyatuan tanah dan air, banyak menuai pro dan kontra. Banyak elemen masyarakat yang mulai bereaksi di berbagai media sosial. Ada yang mendukung, namun tak sedikit yang mengkritik. Banyak yang menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk mistifikasi bisa diartikan pengecohan politik atau dimaknai sebagai pengambilan keputusan politik berdasarkan pesan goib atau berdasarkan ramalan paranormal yang tentu saja merupakan tindakan atau langkah politik yang menyimpang dan irasional. Dari segi psikologi dan sosiologis, ritual penyatuan dianggap sebagai bentuk menghindarkan dari hal yang sebenarnya, di mana realitasnya banyak penolakan IKN di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Bahkan dengan sangat tegas dalam konferensi pers camping oligarki di IKN, gimmick elit saat rakyat menjerit secara virtual, juru kampanye hutan dan kebun wahana lingkungan hidup atau WALHI, Uli Arta Siagian menilai simbolisasi penyatuan tanah dan air merupakan bentuk praktek perampasan tanah dan air oleh negara. WALHI menyoroti bahwa simbolisasi masing-masing kepala daerah, gubernur membawa tanah dan air dari wilayah masing-masing itu, faktanya merupakan simbolisasi perampasan tanah dan air yang dilakukan juga oleh pengurus daerah di masing-masing provinsi dan disatukan di bejana Nusantara. Tak hanya itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menyindir langkah Presiden Joko Widodo melakukan ritual kendi Nusantara di titik nol ibu kota negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur, yang menyebut bahwa kegiatan tersebut sebagai politik klinik yang berupaya mengimplementasikan kemauan pengusaha berdasarkan imajinasi irasionalitas. Tak hanya itu, Muhammadiyah melalui tulisannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan pandangannya bahwa tanah dan air merupakan anugerah Tuhan di mana manusia lahir tidak bermodal apapun. Dan anak cucu Adam hanya diamanati merawat dan mengolah selaku khalifah, di mana tugas utamanya memakmurkan dan dilarang keras merusak dan menyalahgunakan. Dari segala kontroversinya, seharusnya para penguasa seyogyanya lebih bijak dalam melakukan pengambilan keputusan, mengingat masih banyak permasalahan bangsa yang belum teratasi dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Lantas, apakah Arif tetap memaksakan gelontoran dana triliunan untuk memuaskan ambisi kekuasaan membangun ibu kota baru dan mengesampingkan dampak panjang baik dari segi lingkungan, psikososial di kemudian hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Dialektika TVmu yang membahas berbagai isu keumatan dan kebangsaan yang tentu saja menyajikan isu aktual
baik dalam maupun luar negeri yang menghadirkan narasumber ahli di bidangnya. Dan bersama saya Arina Nurrohmah, kali ini kita membahas tema pada malam hari ini, yakni mistifikasi IKN. Yakni kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta kabinet dan juga dihadiri 34 gubernur dari berbagai daerah melakukan ritual kendi Nusantara di titik 0 Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur yang menggabungkan tanah dan air, yang pada pasca terjadi kegiatan tersebut sejumlah pro dan kontra muncul di media sosial. Dan kali ini sudah terhubung dengan 3 narasumber yang tentu saja sudah hadir pada kesempatan kali ini, yakni Mbak Uli Arta Siagian selaku manajer kampanye hutan dan kebun Eknas Walhi. Assalamualaikum, Mbak. Iya, waalaikumsalam dan selamat malam semuanya. Ya, dan juga ada Ibu Dr. Anda Haji Soimah Kastolani selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada dari Dr. Dadang Sarifudin MA selaku Wakil Ketua PWM Jawa Barat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita langsung saja ke Mbak Uli. Mbak Uli, kita lihat bahwa Walhi termasuk salah satu lembaga begitu ya, lembaga yang cukup keras terhadap rencana pembangunan IKN di Kalimantan ini gitu. Dan juga sempat di beberapa media Walhi menyampaikan bahwa simbolisasi tanah dan air itu merupakan bagian dari perampasan tanah dan air di negeri ini. Nah, bisa dijelaskan lebih jelas, Mbak? Iya, terima kasih Mbak. Saya Uli, saya dari Walhi. Ya, sejak awal memang Walhi itu mendeklarasikan bahwa menolak perpindahan ibu kota negara itu sejak 2019 yang lalu, sejak kemudian pemerintah mencetuskan rencana pemindahan ibu kota, kita sudah menyatakan menolak karena menurut kita pada saat itu dan sekarang pemindahan ibu kota baru itu bukan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia di tengah situasi memang krisis karena kita diterpa pandemi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, 2019 dan 2020 itu Walhi bersama dengan jejaring lembaga yang lain itu mengeluarkan hasil riset ya yang kemudian memaparkan di balik rencana pemindahan, waktu itu rencana pemindahan ibu kota baru itu, dan melihat situasi di Kalimantan Timur sendiri, khususnya di 2 kabupaten yang dipilih menjadi lokasi IKN, kita melihat bahwa ternyata pertalian politik atau kemudian keuntungan itu akan didapatkan oleh beberapa pihak begitu ya. Terus kita juga melihat potensi pemutihan kesalahan dari beberapa perusahaan gitu yang sebelumnya sudah berpuluh-puluh tahun mengeksploitasi dua kabupaten ini gitu. Nah, dalam dokumen itu kita menyebutkan dan mempertanyakan sebenarnya IKN ini untuk siapa gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa baca dokumennya untuk mengetahui lebih detail. Nah, tapi kan memang ambisi pengurus negara untuk memindahkan ibu kota ini seolah tidak terbendung lagi, sehingga proses penyusunan undang-undangnya pun hanya dibutuhkan 43 hari dari proses pembentukan sampai disahkannya undang-undang ini dengan menutup ruang partisipasi publik. Dan ini adalah potret beberapa kali setelah kemarin juga penyusunan undang-undang Cipta Kerja dan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja juga menutup saluran partisipasi itu. Jadi sebenarnya pengurus negara mengulangi kesalahannya lagi dalam proses penyusunan undang-undang yang menegasikan keberadaan rakyat Indonesia, terkhususnya orang-orang yang akan terdampak nanti dari proyek besar ini. Nah, di beberapa media beberapa hari yang lalu juga
Walhi mengkritisi camping mewah di tengah-tengah situasi krisis gitu ya yang dilakukan oleh pengurus negara, campingnya di lokasi hutan tanaman industri begitu, dengan pengerahan aparat yang cukup banyak gitu ya, dan berdasarkan cerita-cerita warga, sebenarnya warga juga tidak tahu bahkan akan ada camping mewah seperti itu. Nah, Walhi itu menyatakan kritik soal masing-masing kepala daerah membawa tanah dan air gitu ya, yang kemudian disatukan di dalam kendi atau bejana Nusantara gitu. Nah, kita bilang bahwa sebenarnya ini adalah simbolisasi perampasan tanah dan air yang dilakukan oleh pengurus pemerintahan di setiap masing-masing provinsi, yang kemudian itu dibawa dan dimasukkan ke dalam bejana yang bernama bejana Nusantara gitu. Nah, kenapa begitu? Basisnya adalah perampasan tanah dan air itu dilakukan setiap hari di hampir seluruh wilayah yurisdiksi di Indonesia gitu. Di Wadas perampasan atas nama PSN terjadi gitu ya, dan pasti tanah yang dibawa itu adalah menjadi simbolisasi bahwa di Jawa Tengah terjadi setidaknya banyak kasus-kasus perampasan tanah. Lalu kemudian di NTT juga terjadi perampasan tanah masyarakat adat gitu ya. Terus di wilayah-wilayah lain juga terjadi, di Wawoni gitu ya. Terus kemudian di Sulawesi Tengah gitu. Nah, semua itu kemudian terjadi dan itu merampas tanah air yang menjadi bagian dari kehidupan rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Dan simbolisasi tadi saya mau bilang, simbolisasi membawa tanah dan air itu adalah simbolisasi praktik dari perampasan tanah dan air yang dilakukan setiap hari oleh pengurus negara. Jadi kita melihat dari sisi itu simbolisasi, dan mereka satukan itu di Bejana Nusantara yang nantinya juga titik nol dan 2 kabupaten yang dijadikan sebagai ibu kota ini itu juga pasti akan merampas tanah dan air yang dimiliki oleh setidaknya warga yang ada di sana gitu ya. Di ruang inti gitu ya, ruang inti pembangunan IKN itu mau tidak mau pasti warga itu akan dipaksa keluar dari ruang hidup mereka karena pasti akan dibangun pusat pemerintahan ibu kota gitu. Dan sebenarnya kami juga melihat pemindahan ibu kota ini bukan hanya dalam landscape Kalimantan Timurnya atau landscape 2 kabupaten ini saja, tetapi kita melihat akan ada wilayah efek domino yang dihasilkan, bahwa akan ada wilayah-wilayah lain juga yang akan diekstraksi secara besar-besaran untuk membangun bangunan-bangunan mewah ya. Bangunan-bangunan pemerintahan nantinya itu membutuhkan material batuan yang batuan itu akan dieksploitasi dari Palu, dari Sulawesi Tengah gitu. Beberapa minggu yang lalu saya baru dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Di situ sudah kemudian dibicarakan bahwa ini Pak, batu-batu ini nanti akan untuk mensupport IKN nih gitu. Artinya ada konsekuensi juga yang akan dialami oleh masyarakat di wilayah lain gitu. Terus kemudian material lainnya lagi, nikel misalnya ya, nikel untuk memenuhi ambisi transportasi listrik nantinya yang akan dibangun di IKN. Itu akan mengeksploitasi nikel dari wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan hampir di semua wilayah Sulawesi. Nah, lalu kemudian pembangunan bendungan ya, dan ini basisnya kajian KLHS dalam pemerintah gitu ya, pembangunan bendungan yang kemudian pasti ini juga akan berdampak pada kehidupan kampung-kampung di sekitar lokasi yang dijadikan sebagai proyek beberapa bendungan gitu. Contohnya saja misalnya bendungan Bener yang di Jawa Tengah, bagaimana kemudian warga menolak proyek-proyek pembangunan bukan hanya di Jawa Tengah, tapi ada beberapa proyek bendungan lainnya juga yang sedang ditolak karena kemudian itu akan merampas tanah orang-orang biasa di kampung dan merusak sumber-sumber penghidupan lainnya gitu. Nah, terus kita juga melihat
di lokasi IKN ini kan ada 162 konsesi ya setidaknya berdasarkan analisis WALHI dan beberapa organisasi, dan itu dibenarkan oleh kajian lingkungan hidup strategis yang disusun oleh pemerintah. Nah, kita melihat sebenarnya ini berpotensi untuk tukar guling lahan gitu. Logikanya tidak akan mungkin misalnya perusahaan memberikan begitu saja konsesi yang mereka punya gitu ya kepada negara, karena ini ya logika bisnis gitu. Dimungkinkan sekali ruang yang besar untuk kemudian mengalihkan izin ini ke wilayah lain gitu. Nah, bisa bayangkan ratusan izin ini kemudian akan dialihkan konsesinya ke wilayah-wilayah lain. Itu wilayah timur akan menjadi sasaran. Bisa saja Papua, bisa saja Maluku, bisa saja mungkin wilayah di Sumatera dan wilayah di kabupaten di Kalimantan lainnya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan hanya masyarakat di Kalimantan sendiri yang akan terdampak, tapi masyarakat yang menjadi yang ruang hidupnya atau wilayahnya itu menjadi kawasan penyanggah gitu ya, itu akan berdampak, dan kemudian perpindahan tadi beberapa izin-izin tadi itu ke lokasi-lokasi lain. Nah, pemutihan, kita bertanya, ada ratusan lubang tambang yang kemudian ini sesuatu pelanggaran karena reklamasi dan lain sebagainya, itu kewajibannya dilekatkan kepada perusahaan seharusnya dan kepada pemerintah selaku pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi. Ada ratusan lubang tambang di sana. Pertanyaannya, siapa kemudian pihak yang akan memulihkan ini gitu? Apakah itu akan dibebankan lagi kepada negara yang tentunya akan anggaran negara yang ada di sana gitu. Padahal sebenarnya tadi ini adalah tanggung jawab dari perusahaan gitu ya. Terus kemudian deforestasi lainnya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan misalnya begitu, atau ancaman-ancaman deforestasi lainnya dari pembangunan ini. Nah, siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk memulihkan itu gitu. Kalimantan sendiri selama setidaknya dalam puluhan tahun terakhir itu diekspansi habis ya oleh izin-izin, baik dia pertambangan, perkebunan maupun hutan tanaman industri atau izin di sektor kehutanan lainnya gitu. Nah, seharusnya yang dibutuhkan itu adalah pemulihan atas wilayah ini gitu. Bukan kemudian menambah beban lagi perpindahan ibu kota baru yang kita tahu ini nanti basisnya akan pembangunan dengan skala yang besar juga gitu ya. Dan berarti artinya cukup eksploitasinya itu akan berdampak ke banyak hal ya Mbak Uli ya? Iya, betul. Mbak Uli, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini Mbak Uli. Tetaplah bersama kami dalam Dialektika TVMO. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Dialektika TVMO. Tadi narasumber kita yang pertama sudah menyampaikan bagaimana riset yang dikeluarkan oleh WALHI tentang dampak jangka panjang, tentang WALHI melihat bagaimana ibu kota negara baru ini akan menimbulkan dampak yang cukup serius untuk eksploitasi lahan yang tidak hanya di Kalimantan tapi juga di berbagai daerah tentu saja yang akan melibatkan banyak eksploitasi tanah yang cukup berdampak begitu. Nah, kita akan ke narasumber yang kedua terlebih dahulu. Sebelumnya nanti akan berdiskusi lebih dalam lagi dengan ketiga narasumber kita. Kita beri kesempatan kepada Dr. Randa Haji Soimah Kastolani selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Bagaimana Aisyah melihat adanya upacara kendi yang juga tentu saja mendapatkan kritik dan pro dan kontra di masyarakat. Ibu Soimah bisa memberikan pandangannya, baik bagaimana Aisyah menilai prosesi-prosesi dan juga pembangunan IKN. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami, Aisyah, dalam hal menyikapi perpindahan ibu kota negara ini, apalagi dengan upacara pengumpulan segenggam tanah dan juga setetes air. Kami dari Aisyah bukan berarti pro dan kontra, tetapi ini secara murni kita menyampaikan bahwa sebetulnya hal yang semacam itu tidak perlu dilakukan, karena menurut kami bahwa sebetulnya penyatuan tanah dan penyatuan air itu menurut kami adalah
lebih baik kalau kita itu menyatukan para warga masyarakat di Indonesia, bangsa dan negara ini, baik masyarakatnya, rakyatnya maupun dengan pejabatnya itu bersatu padu menghadapi kondisi di negara Indonesia ini, lebih-lebih dalam masalah ekonomi, karena mau tidak mau setelah gempuran COVID-19 ini ekonomi kita terpuruk. Ini saatnya kita sedang harus berprihatin untuk bangkit kembali dalam masalah ekonomi. Nah, ini adalah perlu disatukan antara rakyat, masyarakat dengan para pejabat, para pemangku kekuasaan pada saat ini. Bisa juga kami memaknai sebetulnya penyatuan itu tidak perlu dengan sejumput tanah dan air, tetapi sebetulnya perlu juga menyatukan antara ulama dan umaro. Antara ulama dan umaro atau pemimpin negara ini sebetulnya dua komponen besar yang sebetulnya mempunyai kekuatan besar untuk menyelesaikan masalah-masalah negara ini dengan baik tentu saja. Saat ini banyak masyarakat yang sangat-sangat berprihatin. Apalagi kepindahan IKN yang ada upacara semacam itu di tengah-tengah gejolak masyarakat, yang masyarakat sedang berkeringat, terutama perempuan-perempuan sedang berkeringat untuk antri minyak goreng. Padahal terkenal di Indonesia ini adalah penghasil sawit yang sangat besar. Nah, ini menurut kami, pandangan kami sangat memprihatinkan sekali, apalagi itu sebetulnya secara tidak terasa itu juga kekerasan terhadap perempuan. Maka sebetulnya perpindahan EKN ini kami bukan berarti pro dan kontra yang kami bahas, tetapi kurang tepat. Mengapa demikian? Karena saat sekarang ini kita masih harus memerlukan kepentingan masyarakat. Dan seharusnya bekerja itu harusnya juga dengan secara prioritas kerja. Kalau sekarang ini yang diprioritaskan adalah bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kami memandang saat sekarang ini adalah banyak sekali atau meningkat tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang ini juga harus kehadiran negara itu juga diharapkan untuk ikut berperan di dalamnya. Jadi tidak memikirkan dulu tentang kepindahan EKN tersebut. Jadi di samping itu kami dari masyarakat juga memandang sepertinya kepindahan ini pun juga kurang mengakomodasi semua elemen masyarakat. Karena kita mengetahui masyarakat itu elemennya terdiri dari berbagai unsur, bukan hanya partai saja, bukan hanya yang sedang duduk di DPR saja, tetapi juga di situ ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi perempuan, dan lain sebagainya. Ini juga perlu diajak untuk bicara. Jadi ada wacana untuk bermusyawarah atau ya mengambil pendapat dari berbagai elemen harusnya. Tapi kita seolah-olah seperti tidak disosialisasikan hanya karena ini merupakan sebuah kebijakan atau keputusan sebagai pemangku pejabat atau pemangku jabatan, sehingga kami para masyarakat terutama rakyat termasuk juga kami organisasi perempuan ini seperti ditinggalkan begitu. Padahal mau tidak mau ya kita ini juga andil untuk membantu pemerintah memajukan masyarakat, terutama untuk advokasi atau melindungi anak dan perempuan. Bagi kami memang entah berpindah ibu kota atau tidak, tapi yang jelas bagi kami adalah fokus di dalam sekarang ini gerakan ta'awun, gerakan kemanusiaan yang kita saling membantu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi, bagaimana menumbuhkan ekonomi dari bawah, bagaimana menggerakkan ibu-ibu itu untuk diberdayakan, untuk mandiri, untuk bisa membantu untuk menegakkan keluarga. Nah, menurut kami yang demikian ini adalah harus diprioritaskan. Jadi tidak hanya sekedar kita memburu bahwa ini adalah hal yang penting, ditarget sekian nanti harus resmi sebelum pemilu dan lain sebagainya.
seolah-olah itu dipolitisir dan kita itu maunya ya kita bermusyawarah, kita diajak bicara ataupun mungkin ya kita ini memprioritaskan kerja dulu dan kerja itu kita utamakan untuk masyarakat. Meskipun dalam hal ini Aisyah itu tidak termasuk yang mendapatkan kepercayaan menjabat misalnya, tetapi kami dari organisasi perempuan itu selalu bergerak apapun yang terjadi adalah untuk memajukan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan. Itu kami dari fokusnya Aisyah. Baik, Ibu Soimah tadi juga menyoroti pemirsa bahwa fokus ekonomi umat itu jauh lebih penting yang harus menjadi fokus pemerintah saat ini dibandingkan dengan pembangunan ibu kota yang menelan anggaran fantastis bahkan triliunan rupiah, sangat tidak bijak sekali. Bukan menitikberatkan pro dan kontra, melainkan Aisyah mendorong untuk pemerintah fokus terhadap ekonomi umat dan kemudian mengajak seluruh elemen bangsa untuk bermusyawarah dan juga menyatukan umaro dan ulama untuk berunding dalam pembentukan ibu kota baru. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialektika TV-mu. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Dialektika TV-mu, pemirsa. Masih bersama saya dan juga 3 narasumber kita pada malam hari ini dengan tema mistifikasi tanah air. Dan tadi sudah 2 narasumber kita memaparkan bagaimana perspektif dari lingkungan, kemudian bagaimana perspektif ekonomi umat yang menjadi fokus Aisyah dan juga berbagai macam permasalahan bangsa, mulai dari kekerasan perempuan dan anak yang masih belum terselesaikan, kemudian minyak goreng yang masih belum teratasi. Harusnya pemerintah lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang memang berdampak pada masyarakat. Kemudian kita langsung ke narasumber kita yang ketiga, yakni Dr. Dadang Syarifuddin, MA, selaku Wakil Ketua PWM Jawa Barat. Pak Dadang, bagaimana pandangan Bapak dengan adanya mistifikasi tanah air yang dari segi agama begitu? Ya, terima kasih Mbak. Dalam Dialektika TV-mu bertajuk mistifikasi tanah air ya. Sebetulnya sejak kemarin juga saya berpikir ini tanah air, kalau tanah air artinya negara atau negeri ya, tempat tinggal, pengalaman. Kalau tanah dan air juga. Tapi tadi dari dua pembicara yang lebih dahulu, termasuk juga dari penjelasan yang disampaikan tadi oleh Bang Ratu tadi, itu nampaknya sini ada 2 persoalan ya, akhirnya mengembang. Betul. Yang pertama mistifikasi itu sendiri, bagaimana tanah dan air tadi diambil dari berbagai daerah, wilayah dari tanah air kita Indonesia ini untuk kemudian ya sejak dari masing-masing provinsi pun juga itu ada ritualnya yang sampai ke saya, termasuk di Jawa Barat ini diberangkatkan dari Gedung Sate itu pun juga ada ritualnya. Terus kemudian nanti selanjutnya di Kalimantan Timur. Tentu dari sisi ini ya selaku orang Muhammadiyah, bagaimana juga tahu bahwa Muhammadiyah sejak awal itu concern untuk purifikasi ya, kemurnian dalam bidang akidah. Ya, dalam hal ini tentu tidak dengan mistifikasi tadi sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dakwahnya, yakni pemurnian akidah gitu. Itu yang pertama. Sementara aspek yang kedua yaitu pemindahan ibu kota ya, tentu lagi untuk ya pengembangan, pembangunan apalagi dari sebuah ibu kota negara ya hendaknya berbasis pada hasil riset. Ya, apa yang disampaikan tadi dari Walhi saya kira sudah cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan bahwa daerah tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota karena
akan berdampak ya multidimensi ya. Sekalipun dari Wali tentu lebih fokusnya kepada aspek lingkungan, tetapi juga dampaknya tidak hanya sebatas lingkungan kepada aspek-aspek yang lain. Dan tentu dalam kaitan dengan proses perpindahannya pun, sebagai yang tadi juga diurai, dari mulai penetapan undang-undang yang sebut saja tidak relatif tidak terbuka untuk terjadi semacam dialog dengan masyarakat, itu ya terkesan dipaksakan gitu. Baik. Dipaksa seolah dikejar target bahwa ini harus secepatnya pindah gitu. Satu itu, kemudian di lain pihak ya tadi ada banyak persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan yang terutama tadi pasca pandemi ini yang juga tidak kurang ya dampaknya, yang perlu ada pemulihan. Tentu tidak hanya sederhana persoalan ekonomi semata, minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng. Saya kira efek dari pandemi yang melumpuhkan berbagai sektor kehidupan ini juga perlu ada semacam pemulihan, recovery dan sebagainya. Jadi dari dua aspek itu saja gitu, itu seharusnya ya dalam pandangan saya ya kalaupun sebut saja sudah ini ya ditangguhkan gitu. Jadi mungkin dari sisi timingnya menurut saya tidak tepat atau belum tidak tepat. Kemudian yang kedua tadi pengambilan tempatnya juga ternyata dari kajian lingkungan ya sungguh sangat mengkhawatirkan gitu, dan dampaknya tidak hanya untuk Kalimantan Timur gitu, bisa berefek ke daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi akan sampai ke Sulawesi yang berbeda pulau ya, ke Sulawesi. Nah, ada bahan-bahan material yang diinginkan, belum lagi mungkin juga ke sekitar Kalimantan Timur sebagai provinsi-provinsi penyangganya, saya kira ya itu akan sangat berpengaruh baik langsung ataupun tidak. Jadi ala kulihal dari pertimbangan kemungkinan dampak buruk yang akan ditimbulkan ya, sekali lagi hal yang tepat adalah kalaupun sudah diputuskan itu ya ditangguhkan. Kemudian yang kedua fokus pada penyelesaian masalah-masalah real yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, rakyat Indonesia, masyarakat yang tingkat ketergantungannya pada kebijakan pemerintah karena memang mungkin dibuat sedemikian rupa sejak lama. Gitu. Tingkat kemandiriannya yang rendah. Gitu. Nah, ketika tadi hanya satu kasus minyak goreng saja, gitu kan, itu menjadi kebingungan, gitu, kepanikan. Gitu. Terima kasih, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kapasitas saya pribadi ya, dan mewakilimu. Baik, terima kasih Pak Dadang Saifuddin. Tadi Pak Dadang menyampaikan bahwa pembentukan IKN ini terkesan dipaksakan dan juga terlalu tergesa-gesa. Mungkin timingnya kurang pas di saat banyak sekali permasalahan bangsa yang masih melanda negeri ini dengan kita baru saja usai pandemi begitu. Pandemi belum usai, masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah baik di segi ekonomi, keamanan dan juga segala hal yang perlu dipertimbangkan dari Pak Dadang menyampaikan. Pemirsa TVMU, kita nanti akan berdiskusi lebih dalam lagi dengan 3 narasumber kita. Tetaplah bersama kami di Dialektika TVMU. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialektika TVMU dengan tema malam hari ini, mistifikasi tanah air, dan tadi juga sudah dipaparkan 3 narasumber kita dengan perspektif yang berbeda-beda tentu saja. Dan kali ini kita kembali lagi ke Mbak Uli di mewakili Walhi. Tadi masih banyak catatan yang sepertinya terpotong begitu ya Mbak Uli untuk disampaikan riset-risetnya. Bisa disampaikan secara lebih detail bagaimana sebenarnya dampak selain lingkungan, mungkin bisa disampaikan juga dampak psikososialnya dan psikologinya di masyarakat dan tempat-tempat di lingkungan itu yang melibatkan banyak masyarakat di sekitar pembentukan IKN itu. Silahkan Mbak Uli. Ya, terima kasih Mbak.
Tadi saya sudah jelaskan terkait dengan dampak lingkungan dan situasi agrarianya nanti yang akan terjadi gitu ya. Baik. Potensi konflik agraria yang akan terjadi gitu. Dan dari situ sebenarnya kita bisa tarik ya, ketika kemudian warga-warga, baik tadi yang saya sebutkan yang ada di yang ada di lokasi pembangunan IKN itu sendiri gitu ya, mereka akan terpisah dari tanahnya, yang tanah itu merupakan alat produksi mereka, atau tanah itu menjadi sumber penghidupan mereka gitu. Ketika mereka terpaksa harus dipisahkan dari tanahnya karena tanah mereka menjadi wilayah pembangunan ibu kota baru begitu, bisa dibayangkan mereka akan kehilangan mata pencarian gitu ya. Dan bisa bayangkan juga anak dari keluarga yang kemudian tanahnya terampas karena itu menjadi lokasi ibu kota baru. Mungkin mereka akan terima biaya ganti rugi seperti yang sering disebutkan begitu ya. Tapi kita bisa bayangkan berapa lama mereka hanya butuh berapa lama untuk menghabiskan biaya ganti rugi itu gitu ya. Dan kemudian bisa bayangkan mereka harus merubah profesi mereka. Sependek pengalaman saya masuk ke kampung-kampung yang warganya dirampas tanahnya, sehingga mereka harus berubah profesi, misal menjadi buruh atau berdagang dan lain sebagainya. Mereka menceritakan bahwa tidak semudah itu, ternyata pengalaman mereka itu tidak semudah itu merubah profesi. Yang tadinya mereka petani, terus mereka harus menjadi buruh gitu ya, buruh bangunan atau buruh di perkebunan, dengan tanggung jawab yang diberikan, dan upah yang juga sebenarnya tidak besar, karena kan ini tenaga kerja buruh murah gitu ya. Terus mereka juga mengatakan bahwa tidak mudah kemudian beralih profesi menjadi pedagang dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian ketika mereka harus berpindah karena misalnya pemukimannya ya digusur, mereka harus menyesuaikan lagi dengan ruang yang baru. Anak-anak harus juga menyesuaikan dengan ruang yang baru, tempat bermain yang baru, sekolah yang baru gitu. Itu dampak-dampak yang akan diterima oleh warga yang ketika mereka dipaksa dipisahkan oleh ruang hidupnya atau lahan produksi yang produktif gitu ya. Terus kemudian juga itu tadi seperti yang disebutkan, itu bukan hanya terjadi nanti di lokasi IKN, tetapi itu juga akan terjadi di wilayah-wilayah lain yang kemudian menjadi penyangga dan atau kemudian menjadi wilayah yang akan memenuhi kebutuhan material pembangunan di ibu kota baru gitu. Itu akan terjadi meluas gitu ya. Itu dampaknya dari sisi ekonomi dan psikologi dan juga sosial. Mereka harus semua bagian dari kehidupan mereka harus berubah, kira-kira begitu ya. Iya. Terus kehilangan mata pencarian. Nelayan di Teluk Balikpapan itu akan kehilangan mata pencarian karena pesisir Balikpapan itu akan dialokasikan menjadi industri di mana mobilisasi material dari luar wilayah maupun mobilisasi material yang ada di IKN sendiri untuk keluar gitu. Bisa bayangkan mereka akan kehilangan mata pencarian karena wilayah tangkap mereka akan dijadikan sebagai lokasi hilir mudik kapal-kapal besar gitu. Belum lagi kemudian ketika mereka paksakan, mereka harus terancam nyawanya karena kapanpun mereka bisa mengalami kecelakaan saat mereka mencari ikan gitu. Nah, itu dampak-dampak yang saya tidak tahu apakah itu dibayangkan atau dipikirkan oleh pengurus negara saat kemudian melakukan pembangunan ini. Satu, kami kami melihat bahwa dari pengalaman panjang bagaimana pemerintah itu melakukan corak pembangunan dari dulu sampai sekarang gitu ya. Penggusuran terjadi di mana-mana, pemiskinan terjadi di mana-mana. Terus dengan melihat selama ini
persoalan lingkungan itu menjadi satu persoalan yang minor gitu ya. Terus dengan melihat cara negara menyusun kebijakan dan menyusun produk hukum, undang-undang yang menegasikan keberadaan rakyat dan menutup partisipasi, kami kemudian tidak meyakini gitu ya, kurang yakin gitu ya, atau tidak yakin bahwa kajian-kajian yang dilakukan, undang-undang yang disusun gitu ya, analisis-analisis yang dilakukan itu bisa menjadi safeguard dalam konteks penyelamatan hidup rakyat dan penyelamatan lingkungan, baik yang ada di dua kabupaten itu maupun di wilayah lainnya yang akan terdampak langsung maupun tidak langsung. Gitu, Mbak. Baik, berarti intinya bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan riset-riset yang disampaikan oleh pakar-pakar, di mana melibatkan banyak pakar harusnya dalam pembentukan ibu kota baru, begitu ya, Mbak Uli ya. Baik, kita beralih ke Bu Soimah. Bu, melihat banyak sekali ritual yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan ambisi pemerintah dalam pembentukan ibu kota baru dengan cara-cara ritual. Bagaimana Ibu melihatnya? Terima kasih. Baik. Kalau tadi di awal saya menyampaikan bahwa yang terpenting sebetulnya penyatuan antara ulama dan umarok, karena mau tidak mau sebetulnya dua golongan ini adalah mempunyai posisi penting untuk memajukan masyarakat daripada kita memikirkan tentang kepindahan ibu kota negara. Nah, seolah-olah saat ini itu juga kita merasakan bagaimana kondisi para ulama ini tidak dimanfaatkan, dimintai pendapat dan lain sebagainya, malah seperti dibentur-benturkan semacam itu. Padahal sebetulnya cinta tanah air itu sendiri di dalam Islam itu sangat diajarkan, bahkan diberikan contoh oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu di perbatasan antara Mekah dan Madinah di Jufah itu Rasulullah berdiam sebentar, kemudian memandang ke arah kota Mekah sebagai kota tumpah darahnya atau tempat kelahirannya, kemudian menyampaikan ucapan yang sangat terharu, alangkah baiknya engkau sebagai negeri atau sebagai kota yang betapa seharusnya atau cintanya diriku kepada engkau, wahai kota Mekah. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari kota tersebut, maka sebetulnya aku niscaya tidak akan aku tinggalkan kota Mekah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan supaya kita cinta kepada tanah air gitu. Bahkan kalau di dalam Islam semua sudah memaklumi, karena keterharuan Rasulullah semacam itulah maka menyebabkan Allah itu kemudian menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas ayat 80 bahwa sesungguhnya Rasul hijrah itu adalah memang untuk melaksanakan hukum-hukum yang benar, yang tegak, yang adil untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, itu ditandai kemudian dalam ayat itu disebutkan akan kembali ke tanah tersebut. Maksudnya adalah ke kota Mekah. Untuk apa? Tentu saja ya untuk membebaskan masyarakatnya dari keterkekangan atau dari pada waktu itu kalau sekarang disebut sebagai penjajah gitu ya, sehingga akhirnya ada peristiwa Fathul Makkah, tapi dilakukan dengan komunikasi politik yang santun, komunikasi politik yang baik, yang akhirnya kemudian Rasulullah memberikan amnesti. Nah, dari ini kita bisa mengambil pembelajaran sebetulnya saat sekarang ini lebih tepat kalau kita memberikan pembelajaran kepada pemuda-pemuda dan kepada masyarakat supaya lebih mencintai tanah air dengan cara untuk menggarap tanah air dimanapun tanah itu berada supaya digarap seoptimal mungkin dan juga digarap dengan bersungguh-sungguh, tentu saja semuanya mengharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan cinta tanah air di sini adalah harusnya juga mempertahankan kemerdekaannya dan juga
termasuk meningkatkan atau meninggikan martabatnya supaya masyarakat itu bisa mandiri, tidak tergantung ke pihak lain. Nah, itu adalah meninggikan martabat tanah air tersebut. Nah, kemudian jangan sampai dalam ajaran Islam juga diajarkan jangan sampai malah justru menjadi pelaku-pelaku yang kemudian merusak tanah air tersebut, mungkin dengan pelaku korupsi dan lain sebagainya. Yang itu semua ditolak baik dalam kehidupan Islam atau ajaran Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara atau kemanusiaan. Nah, demikian juga tentu saja diharapkan bahwa umat Islam termasuk juga tentu saja masyarakat yang mayoritas beragama Islam ini adalah juga memiliki atau mampu melakukan berupa sikap atau berupa pernyataan bahwa perbuatan bahwa sebetulnya cinta tanah air itu adalah selaras dengan ajaran Islam dan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat sekarang ini sangat tepat kalau kita itu sebetulnya menanamkan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya supaya lebih cinta kepada tanah air dan lebih cinta kepada Pancasila. Tentu saja cinta kepada Pancasila ini adalah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, atau istilahnya kalau sekarang mungkin disebut membumikan Pancasila. Nah, membumikan Pancasila ini tentu saja harus menjiwai para pemimpin dan juga para penyelenggara bangsa dan negara ini untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi memajukan masyarakat Indonesia. Baik, Bu Soimah. Tadi Bu Soimah juga tetap terus mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengajak para ulama dan umaro untuk berdiskusi lebih dalam lagi begitu ya tentang bagaimana mencintai tanah air dan mengingatkan masyarakat terutama umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mencintai tanah air dengan terus mengelola tanah air dengan sebaik-baiknya. Nah, langsung ke Pak Dadang, bagaimana dari sikap, mungkin ada yang ditambahin dari kedua narasumber yang harusnya menjadi perhatian pemerintah? Ya, terima kasih. Saya lanjut apa yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah sesuatu yang dari sisi waktu maupun tempat itu tidak tepat, gitu ya. Kemudian terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. Ya. Hal ini yang saya kira akan melahirkan perdebatan yang berkepanjangan, tidak selesai hanya karena itu sudah dibuat undang-undangnya satu. Kemudian yang kedua, ya satu hal yang sangat ironi gitu ya, dalam kaitan dalam konteks gitu ya, bahwa negara punya tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, masyarakat gitu ya. Di satu sisi ya, ketika masyarakat berinisiatif untuk sebut saja semacam Muhammadiyah membangun rumah sakit, itu AMDAL itu menjadi satu hal yang sangat sulit ditembus ketika memang hasil kajian lingkungan akan berakibat. Nah, ini malah diabaikan gitu. Jadi seharusnya ya pemerintah dalam hal ini ya mengutamakan kajian-kajian akademik, riset-riset dari berbagai aspek. Tentu tidak hanya lingkungan, ya, ekonomi, politik, budaya, gitu ya. Termasuk juga tentu dalam hal ini pertahanan juga perlu dipertimbangkan, sebab nanti menjadi ibu kota tentu simbol negara juga ada di tempat itu. Jadi malah ya itu direspon oleh pemerintah dengan melakukan ritual tadi gitu. Jadi kajian akademik kemana gitu ya, kemudian responnya disikapinya tadi dengan mistis, magis gitu. Itu hanya mengandalkan tadi, sekalipun tadi umat Islam adalah mayoritas, tapi fakta tidak bisa dinikan ya kan. Rakyat kita atau masyarakat Islam kita masih kuat gitu ya terhadap mitos, mistis, kemudian magis ini. Jadi itu semua ya tadi mungkin ritual tadi
tanah dan air itu lebih mempertimbangkan aspek itu gitu. Soalnya kondisi yang seharusnya sebetulnya dalam ini tidak diharapkan, tapi karena itu dalam semacam ini diperlukan, maka ya dilakukanlah tadi mistifikasi itu atau ritual tanah dan air ini gitu. Jadi ya kalau hemat saya di satu sisi pemerintah kita itu kan menyadarkan kita bahwa masuk pada satu era yang teknologi itu menjadi sesuatu yang niscaya untuk dikuasai gitu. Tentu teknologi basisnya adalah sains ya, rasionalitas, tapi malah kemudian ya dibawa mundur ke sekian abad di masa silam gitu, di mana segala sesuatunya gitu, itu bisa diselesaikan, bisa diatasi hanya dengan upacara, dengan pengorbanan, dengan sesajen dan sebagainya. Baik. Ini yang sangat disayangkan oleh saya sebagai orang Muhammadiyah. Gitu. Ya. Baik Pak Dadang, tadi sudah harusnya pemerintah lebih mengandalkan tentang kajian akademik di mana teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat tinggi. Tentu saja nilai-nilai seperti mitos dan magis ini harusnya dikesampingkan, tapi lebih kepada menitik beratkan pada kajian akademik dan juga riset. Baik pemirsa, kita akan kembali di Dialektika TV-mu bersama 3 narasumber kita. Tetaplah bersama kami di Dialektika TV-mu. Terima kasih masih bersama kami dalam Dialektika TV-mu pemirsa, dengan tema pada malam hari ini mistifikasi tanah air dengan 3 narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini, dan langsung saja kita ke Pak Dadang untuk memberikan closing statement dari tema yang disampaikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Sebagai yang tadi kita sudah diskusikan dalam 2 sesi ya, maka saya kira ya adalah bijak ya, artinya tidak salah kalau kemudian pemerintah mempertimbangkan kembali ya, perpindahan ibu kota ini, baik dari segi waktunya maupun dari sisi tempatnya. Dari sisi waktu tadi akan lebih bijak kalau pemerintah yang di akhir-akhir atau menjelang akhir masa jabatannya itu lebih fokus pada penanganan ya, pada penanganan dampak pandemi yang cukup melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. Saya saja yang sehari-hari ya sebagai tenaga pengajar itu ya, persoalan pembelajaran daring luring itu menjadi sesuatu hal yang saya kira juga perlu ada menyisakan masalah-masalah yang belum bisa diatasi gitu. Bagaimana ujian mahasiswa dilakukan secara daring gitu, dan bisa dipastikan bagaimana juga hasilnya. Jadi itu dari sisi teknis ya, belum lagi aspek-aspek yang lain. Jadi ya sekali lagi dipertimbangkan atau ditangguhkan, dan hendaknya juga memperhatikan dan mengutamakan hasil kajian akademik atau riset-riset itu. Saya kira itu menjadi sesuatu yang objektif nanti kalau berdasarkan riset akademik. Kemudian lalu sosialisasi dan sebagainya, termasuk juga mempelajari dampak-dampak apa yang akan terjadi, dan dampak-dampak itulah itu juga sudah harusnya begitu pindah sudah ditemukan gitu solusi-solusinya, sehingga ya komprehensif lah gitu ya, setelah kajian komprehensif gitu. Jadi perlu ada penanganan khusus gitu ya Pak, dikaji lebih matang lagi begitu. Lebih matang lagi, baru kemudian pindah gitu. Kok kayak pindah dari rumah mertua gitu, ingin cepat-cepat. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Dadang. Kita ke Ibu Soimah terlebih dahulu, closing statement singkat saja Ibu Soimah. Ya, terima kasih.
menurut kami kita juga harus dalam menyikapi masalah IKN ini, untuk sementara mari kita singkirkan ego kita, tetapi kita kedepankan kebersamaan kita dengan cara yakni membina rasa saling mencintai atau menghargai sesama anak bangsa, sehingga kami satu bangsa satu tanah air itu memang benar-benar rukun persaudaraannya dan bisa bersinergi, bekerja bersama. Jangan sampai malah kerukunan yang terjadi, toleransi yang sudah terjalin baik di masyarakat ini dirusakkan oleh misalnya pernyataan dari pejabat yang itu sebetulnya menyakitkan hati masyarakat. Dan kita juga perlu menanamkan kepada masyarakat kita untuk lebih mencintai kekayaan tanah air dengan menjaga, merawatnya, sehingga tanah yang subur ini diolah dengan seoptimal mungkin demi kesejahteraan kita bersama. Yang demikian ini juga menunjukkan bahwa tanah tumpah darah kita ini adalah amanah dari Allah yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai seonggok tanah itu menjadi tanah yang seonggok yang karena sudah terkuras isinya atau terkuras dari kekayaan oleh sekelompok orang saja yang bisa menikmati. Demikian juga jangan sampai mata air sebagai sumber air yang kita kumpulkan sebetulnya itu biarlah di tempatnya masing-masing tanah, yaitu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Jangan sampai mata air itu berubah menjadi air mata karena masyarakat berprihatin begitu, dan seharusnya kita semua ini juga menghargai dari kerja keras masyarakat saat sekarang ini untuk kehidupan dirinya sendiri dan juga masih berpikir juga untuk mensejahterakan lingkungannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu Soimah atas tadi cukup menarik sekali. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini akhirnya bisa menjadi air mata bagi kesedihan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita ke Mbak Uli, singkat saja Mbak Uli, closing statement di dialektika pada malam hari ini. Iya, terima kasih Mbak. Closing statement-nya satu ya, posisi kami tidak berubah. Kami tetap menolak soal IKN ini karena tadi alasan-alasannya jelas gitu. Dan yang kedua, menurut kami biaya besar untuk membangun IKN ini itu lebih baik diperuntukkan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Tadi untuk memperkuat inisiatif-inisiatif baik, tadi Bapak dari Muhammadiyah menyebutkan bahwa membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Kenapa kemudian tidak dialokasikan untuk memperkuat itu? Untuk biaya pendidikan anak-anak, ya kan, bisa bayangkan berapa juta anak yang bisa kemudian mendapatkan pendidikan yang layak dari biaya anggaran yang sebesar itu, gitu ya. Terus kemudian untuk memperkuat ekonomi rakyat yang selama 2 tahun ini runtuh gitu akibat pandemi. Dan juga kemudian harusnya negara itu memulihkan Kalimantan gitu, dan pindah atau tidak pindahnya IKN ya Jakarta tetap dipulihkan gitu ya sebagai tanggung jawab pengurus negara karena model pembangunan yang sudah dilakukan selama ini gitu. Dan ketika ambisi ini masih terus dipaksakan gitu kan, banyak gejolak dari rakyat, kemarahan-kemarahan muncul dan ini terkapitalisasi, dan ini bisa kemudian juga menjadi pukulan berat juga mungkin ke depan untuk pengurus negara ketika suara-suara penolakan itu ditutup gitu ya, dibungkam gitu. Gerakan ini bisa jadi mungkin menjadi gerakan yang besar gitu untuk menuntut hak-hak konstitusional yang selama ini tidak dipenuhi oleh pengurus negara. Mungkin itu Mbak dari kami. Baik. Terima kasih Mbak Uli dan juga dua narasumber lainnya, Ibu Soimah dan juga Pak Dadang. Ketiga narasumber sepakat bahwa IKN lebih baik ditunda terlebih dahulu, bahwa kajian akademik dan juga penelitian yang lebih matang lagi dengan dana yang cukup fantastis lebih baik dialokasikan untuk hal-hal yang lebih
berdampak kepada masyarakat dari segi pendidikan, ekonomi, dan juga pemulihan sektor lini di kehidupan bangsa. Demikian akhir kata pemirsa TVMU Dialektika pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada 3 narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Mbak Uli, Ibu Soima, Ya, terima kasih, dan Mbak. juga Pak Dadang atas waktunya diskusi pada malam hari ini. Baik. Dan itu tadi perbincangan kita pemirsa di Dialektika TVMU. Saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Dialektika TVMU setiap minggunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.